Oke guys, nah hari ini kita akan belajar mengenai bab baru ya. Eh, ini bab pengantar sih sebenarnya dari bab intinya, itu sistem persamaan dua variabel untuk linear kuadrat. Oke, di bab ini kita akan belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Nah, lebih baik kita belajar mengenai persamaan dulu, baru kita belajar mengenai pertidaksamaannya ya. Nah, di sini nanti ada beberapa jenisnya, yaitu linear kuadrat dan dua-duanya kuadrat. Nah, tapi kita fokus ke linear kuadrat dulu ya. Kemudian jenis metodenya itu sebenarnya ada dua ya, yaitu dengan metode substitusi dan metode pendekatan grafik. Dimana ketika metode ini teman-teman akan dituntut nanti menggambar grafik ya. Jadi harus bisa menggambar grafik linear dan juga menggambar grafik kuadrat. Nanti saya akan ajarkan bagaimana trik menggambar grafiknya. Tapi kita akan fokus dulu untuk pada materi ini metode substitusi. Oke, gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode substitusi itu digunakan. Oke ya. Kita lihat metode substitusi untuk bentuk umum dari sistem persamaan dua variabel untuk kasus yang linear kuadrat itu seperti ini ya. Ini kasusnya seperti ini. Dimana bentuk yang pertama itu bentuk linear, yang kedua bentuk kuadrat. A, B, P, Q, R itu anggota elemen bilangan real ya. Jadi bisa dia bilangannya negatif, bisa pecahan dan lainnya. Yang penting dia konteksnya real. Oke, kemudian ini ya bentuk umumnya. Kemudian cara penyelesaiannya itu sebenarnya sama ya, sesuai dengan namanya substitusi, atau kita memasukkan ya ke suatu persamaan yang mana persamaan lainnya itu digunakan untuk membantu munculkan persamaan yang baru. Nah, langkah pertama kita substitusikan. Artinya ini kan bentuk Y sama dengan AX plus B ya kan. Y sama dengan Y. Di sini kan Y sama dengan Y. Artinya bentuk ini Y sama dengan di sini bisa kita taruh di sini karena kan sama dia kan, substitusi. Berarti menjadi bentuk AX plus B sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R. Oke, itu bentuknya gitu ya. Nah, sehingga menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, setelah kita mensubstitusikan akan menjadi bentuk sebuah persamaan kuadrat yang baru gitu ya. Nah, kemudian kita menentukan akar-akar persamaan kuadratnya X1 dan X2. Di sini teman-teman bisa menggunakan rumus ABC, oke ya, rumus ABC, atau rumus yang mencari berapa dikali berapa ketika dijumlahkan hasilnya sekian. Nah, itu bisa juga. Pokoknya setelah menemukan persamaan kuadrat, kita menentukan akar-akarnya. Lanjut langkah ketiga, kita melakukan substitusi X1 dan X2. Jadi kan bentuknya persamaan kuadrat, bisa dia nanti 2 nilainya, 1 nilainya, atau enggak sama sekali. Kalau 2 ya berarti kita substitusikan X1 dan X2 ke persamaan yang mana? Ke persamaan linear atau kuadrat boleh, tapi biasanya lebih gampang persamaan yang linear, karena kan kalau kita dapat X nya di sini kan gampang ya. Jadi Y sama dengan A tambah B. Nah, gitu. Jadi terserah teman-teman sih sebenarnya. Kemudian kalau ada 2X ya kita masukin dua-duanya ke persamaan yang Y sama dengan ya. Kalau ada S1 ya cukup 1. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah X1, Y1, X2, Y2. Oke, itu bentuk penyelesaiannya. Jadi selalu ditutup diawali dan ditutup oleh kurung kurawal ya untuk HP ya. Jadi seperti itu cara penyelesaiannya. Nah, teman-teman masih ingat ya, jenis-jenis penyelesaian di persamaan kuadrat ketika kita melihat konteksnya diskriminan? Ya, masih ingat Pak? Kita melihat kalau misalkan suatu nilai diskriminannya itu lebih dari 0 atau dia positif, dia mempunyai penyelesaian sebanyak 2. Oke ya. Nah, di sini kita lihat grafiknya. Jadi kan ini konteksnya garis dan fungsi kuadrat ya, atau linear dan fungsi kuadrat. Berarti kita lihat ketika hasil substitusinya itu berbentuk persamaan kuadrat dan kita cek diskriminannya ya bernilai positif atau lebih dari 0, dia mempunyai 2 penyelesaian. Kenapa? Karena garis tadi berpotongan di 2 titik ketika kita potong dengan kurva fungsi kuadratnya ini ya. Jadi ini garis yang AX plus B, ini kurva yang Y sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R gitu ya. Jadi punya 2 titik. Begitu juga dengan ini. Untuk lengkung ke atas kemudian lengkung ke bawah atau terbuka ke atas terbuka ke bawah itu terlihat A-nya ya. A-nya negatif berarti dia ke bawah, A-nya positif dia ke atas. A itu apa sih Pak? Koefisien di depan X kuadratnya, itu yang kita lihat ya. Kalau tadi koefisien depan X kuadratnya P ya. Kalau negatif P maka dia terbuka ke bawah yang ini. Nah, itu.
Di sini ada kita note garis memotong kurva pada 2 titik. Nah, karena dia di 2 titik maka dia punya 2 penyelesaian gitu ya. Kemudian D sama dengan 0. Itu dia punya 1 penyelesaian. Kenapa? Karena garis yang tadi dia hanya menyinggung. Lihat, menyinggung pasti tepat pada 1 titik. Tidak mungkin menyinggung 2 titik ya. Itu bukan menyinggung, namanya memotong. Pokoknya kalau 1 titik itu menyinggung, oke? Jadi garisnya tuh kayak menyerempet dikit, seret. Nah, pada titik itu aja, nggak pada titik yang lain gitu ya. Jadi garis menyinggung kurva pada 1 titik. Nah, ketika dia 1 titik maka D sama dengan 0. Biasanya ini 1 penyelesaian atau kembar biasanya ya. Nah, kemudian ketika D kurang dari 0 nih ya, yang imajiner ya kemarin ya, kita lihat imajinernya itu definite positif apa negatif tergantung ya. Tidak ada penyelesaian. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari segi gambar, ternyata garis dan kurvanya itu mereka tidak memotong, tidak berpotongan atau tidak bersinggungan, alias ya terpisah gitu, sendiri-sendiri gitu. Jadi HP-nya nggak ada. HP itu didapat ketika ada satu garis dan satu kurva mereka berpotongan. Nah, perpotongan itu artinya nilai mereka sama pada saat itu gitu ya. Jadi Y sama dengan Y ketika Y yang kiri nilainya 1, Y yang kanan juga 1. Nah, itulah kenapa ketika D kurang dari 0 dia tidak ada penyelesaian karena dia tidak punyai perpotongan antara garis dan kurva. Oke ya, itu ya. Bisa ya. Jadi itu jenis penyelesaian. Jadi perlu diingat, kok saya nggak dapat akar-akarnya Pak, dicek lagi ya diskriminannya ya. Kasusnya mungkin yang ini kalau tidak dapat akar-akarnya. Atau mungkin ketika kalian menggunakan cara cepat tidak mendapatkan karena angkanya jelek, kalian bisa menggunakan rumus ABC. Oke, bisa. Oke, sekarang kita coba ke contoh soal ya. Maksudnya gimana sih Pak? Saya masih abu-abu kalau nggak lihat soal. Oke, kita lihat ke soal. Kita lihat tadi cara penyelesaian pertama, kita melakukan substitusi Y sama dengan AX plus B ke bentuk persamaan kuadratnya ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang atas dan bawah, yang linear kan yang ini. Ya Pak, yang ini kan kuadrat. Berarti ini kita masukkan ke sini. Oke ya. Berarti saya jawab menjadi Y sama dengan Y ya kan. Berarti bentuk ini menjadi X min 3 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Ya enggak? Nah, ini kan baru kita memindahkan ruas mana yang kira-kira sama jenisnya. Contoh X ya. Berarti saya pindahkan semua ke kanan supaya di sini yang menyisakan 0 ya. Berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Nah, ini kan kita bisa mencari persamaan kuadrat yang kita bisa mendapatkan persamaan kuadrat yang baru ya kan. Ini kan persamaan kuadrat yang baru ketika kita sudah substitusi. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita lihat, kita mencari akar-akarnya ya, akar-akarnya ya. Di sini berapa kali berapa 6 ketika dijumlahkan negatif 5. Ini gampang ya. Berarti X min 6 X min 1. Betul nggak? Loh Pak, kok kayak gini sih Pak? Enggak lah Pak, 2 dengan 3. Iya ya, 2 dengan 3 ya. Jadi dilihat kalau menggunakan cara cepat, kita lihat ya, X min 2 kemudian X min 3 di sini ya. Karena ketika min 2 ditambah min 3 hasilnya negatif 5 ya. Kemudian dikaliin hasilnya positif 6. Oke, ini 0 sama dengan, ini dapatnya apa nih? X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, kita kan dapat X1, di sini misalkan X1, di sini X2 ya. Cara dapat Y1-nya gimana? Tinggal kita substitusikan ya, substitusikan X1 ke persamaan Y sama dengan X min 3. Berarti Y sama dengan 2 dikurangi 3, Y sama dengan negatif 1. Nah, X2 juga sama, X2 ke persamaan yang linear. Pak, memang ke persamaan kuadrat nggak boleh? Boleh, cuma kan lebih gampang ya nilainya ketika kita mencari di sini. Sama Pak, sama, karena mereka kan sama ya, sama dengan ya. Berarti Y sama dengan X2 nya 3 dikurangi 3, Y nya 0. Nah, berarti HP-nya apa? HP-nya berarti X1, Y1 berarti kan 2, min 1, X2 nya 3, Y2. Nah, ini adalah HP-nya. Jadi seperti itu ya caranya ya, dalam mencari himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear kuadrat. Oke, bisa ya.